kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, Kau selalu sertaku. Tuhan, Engkaulah kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, Kau selalu sertaku. Aku percaya, ku percaya, Yesus Kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, Kau pulihkan hidupku. Tuhan, Engkaulah kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, Kau selalu sertaku. Aku percaya, ku percaya, Yesus Kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, Kau pulihkan hidupku.
kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Mari beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita.
kita. Kita tidak dapat menemukan cinta seperti cintanya Tuhan. Amin. Mari kita akan bersama-sama menyaksikan Bethany News untuk minggu ini. Shalom, kembali lagi bersama kami di Bethany News. Saya Rara, saya Angel. Dan kita tuh udah lama banget ya gak ketemu. Iya, sebenarnya kangen banget ya. Bener banget. Cuman gak apa-apa kan sekarang kita punya online fellowship dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah bayangin tuh, makin sering kita ketemu justru kan. Wah gila, banyak banget ya. Dan jamnya tuh jam 7.30 sampai jam 9 malam, bener kan? Iya, betul banget. Tapi gimana sih cara ngikutinnya? Cara ngikutinnya gampang banget. Bisa dilihat lewat Facebook page Gereja Bethany Indonesia Anointing of Ease. Wah, keren banget ya. Berarti saudara harus mengikuti akun official sosial media Gereja Bethany Anointing of Ease di bawah ini. Nah, saudara, di masa pandemik seperti ini, kita mengadakan ibadah online hari Minggu jam 10 pagi di YouTube channel Bethany AOE Production. Nah, saudara, maka dari itu, saudara harus menekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya agar saudara tidak ketinggalan setiap Sunday service yang kita adakan. Di era modern seperti ini, kita diberi kemudahan untuk memberikan persembahan. Betul banget. Nah, caranya tuh gampang banget. Pertama, kita bisa lewat QR code. Wah, gampang banget ya kayaknya ya. Coba. Gimana sih caranya? Oh ya. Nah, pertama kita buka dulu aplikasinya. Oke. Terus kita pilih scan atau pay. Oke. Lalu kita masukkan nominal yang kita ingin beri. Oke. Lalu kita pencet confirm atau pay. Udah semudah itu. Wah, gampang banget ya. Betul. Tapi selain menggunakan QR code, saudara juga dapat mentransferkan persembahan saudara di rekening di bawah ini. Saudara, mengingat minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus, saudara dihimbau untuk mempersiapkan hosti dan anggur perjamuan. Nah, namun jika saudara tidak memiliki hosti di rumah Anda, tidak perlu khawatir karena Anda bisa mengganti hosti tersebut menggunakan roti tawar atau crackers atau bahkan biskuit sekalipun. Dan jika saudara tidak memiliki anggur perjamuan dapat digantikan dengan air putih, susu, teh, dan kopi. Apapun bisa digunakan saudara. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Raras, Saya Angel. mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Sampai jumpa di Bethany News selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang kumiliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang indah, kasih yang terindah, hati yang mulia, Hati yang mulia, hanya ku temukan di
Haleluya. Karya terbesar dalam hidup kita adalah pengorbanan Yesus Kristus menebus saudara dan saya dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita udah memuji menyembah Tuhan dan kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan di dalam hadirat-Nya kita yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan. Bahkan kita yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan, kita mendapatkan jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari Minggu yang berbahagia ini. Mari kita satukan hati terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh beribadah secara online kembali bersama-sama. Kami percaya ini adalah anugerah Tuhan, ini adalah kasih karunia Tuhan bagi setiap kami. Dan saat yang terbaik ini Tuhan, kami rindu di dalam hadirat-Mu. Kami mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu berbicaralah kepada kami semua ya Bapa. Kami rindu untuk mendengarkannya dan kami memutuskan bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami percaya ketika kami melakukannya maka hidup kami pasti berubah. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, kembali kita ada di dalam ibadah online pada hari ini. Sungguh ini merupakan kasih karunia, anugerah Tuhan. Kita dapat memuji dan menyembah Tuhan dimanapun kita berada, bahkan bersama-sama dengan keluarga kita terkasih. Bahkan dalam ibadah secara online pun kita tetap dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Puji-pujian penyembahan yang terbaik, persembahan yang terbaik. Dan saya percaya tidak mengurangi sedikit pun sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan kita untuk bersama-sama beribadah, lalu kemudian kita mendengarkan firman Tuhan, pasti bukan sebuah kebetulan, tetapi ada maksud dan rencana Tuhan yang akan dinyatakan bagi kita pribadi lepas pribadi. Saudara, setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, sebetulnya itu untuk kepentingan atau keuntungan kita, bukan? Oh ya, bahkan ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, sebetulnya bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk kepentingan saudara dan saya. Tolong digarisbawahi bahwa Tuhan tidak pernah rugi ketika kita tidak mau mendengar. Tuhan tidak pernah rugi ketika kita tidak mau melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya atau firman-Nya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya itu mengenal akan Dia. Banyak orang yang tahu tentang Tuhan. Ya, mereka berseru Tuhan, Tuhan. Tetapi ternyata mereka tidak mengenal yang mereka panggil. Saudara dan saya, kita punya Tuhan yang adalah juru selamat buat setiap kita. Artinya Dia adalah pribadi yang menyelamatkan. Dia yang menebus hidup kita dari lubang kubur dan maut. Dia yang menggantikan saudara dan saya menanggung hukuman akibat dosa. Dan Dia bangkit memberikan kemenangannya kepada setiap kita. Sehingga hari ini saudara dan saya, kita menjadi umat pemenang. Kita menjadi umat yang sudah dibenarkan, dikuduskan oleh korban Kristus. Amin. Tetapi Dia juga adalah Tuhan. Tuhan atau kurios itu memiliki dua pengertian, yaitu Dia adalah pemilik hidup kita. Artinya ketika saudara berseru Tuhan, kita sedang berkata, Tuhan, Engkaulah pemilik hidupku. Hidupku bukan milikku lagi, tetapi milik Yesus yang sudah membeli dan lunas harganya dibayar. Tuhan juga punya pengertian, atau kurios punya pengertian adalah penguasa tunggal dalam hidup kita. Dengan kata lain,
Biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya ketika saudara berkata, saya ini milik Tuhan, saya ini murid Tuhan, maka ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Menyangkal diri kita, memikul salib kita, dan mengikut akan Dia, mengikut akan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, tanpa mengenal akan Tuhan dengan benar, maka kita tidak bisa menyembah akan Dia. Sebab menyembah itu sendiri berbicarakan tentang keintiman. Proskuneo itu artinya mencium pribadi yang kita kenal. Artinya kalau kita tidak mengenal akan pribadi Tuhan, maka kita tidak bisa menyembah akan Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 menuliskan apa yang benar-benar menjadi kerinduannya, apa yang dikehendakinya, yaitu mengenal akan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini adalah satu kerinduan yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, kerinduannya untuk mengenal akan Dia, mengenal akan Tuhan. Saya mau tanya pagi hari ini, berapa banyak di antara saudara juga yang rindu untuk mengenal akan Tuhan? Boleh angkat tangan saudara? Haleluya, haleluya. Biarlah itu sungguh-sungguh menjadi kerinduan hati yang benar-benar muncul dari kehidupan kita. Mengenal akan Juru Selamat, mengenal akan Tuhan kita. Dan kita bersyukur saudaraku, oleh karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang senantiasa mau menyatakan dirinya kepada umatnya. Sejak perjanjian lama, kalau saudara membaca di firman Tuhan, maka saudara akan temukan ketika Tuhan memperkenalkan diri kepada umatnya. Ketika Tuhan berjumpa dengan Musa di padang penggembalaan, ketika itu ada semak yang terbakar, lalu Tuhan memanggil Musa untuk mendekat. Lalu Tuhan memperkenalkan siapa dirinya. Tuhan berkata, aku adalah aku. I am that I am. Dalam bahasa aslinya adalah hayah atau hayeh, yang punya pengertian begini. Aku ada di masa yang lalu, aku ada di masa sekarang, aku ada di masa yang akan datang, untuk satu, berbelas kasihan kepadamu. Dua, untuk mengikat perjanjian dengan engkau. Tiga, untuk menolong engkau. Dan yang keempat, untuk menyelesaikan semuanya bagimu. Luar biasa ketika Tuhan memperkenalkan siapa dirinya. Dia berkata kepada Musa, aku adalah aku. Lalu kemudian ketika Tuhan memberikan 2 loh batu yang baru, yang berisi 10 perintah Tuhan, Tuhan pun memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel, kepada umat pilihan Tuhan. Kalau kita baca dalam Keluaran 34 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita baca firman-Nya. Sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Ayat yang ke-11. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau di depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah,
janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mezbah-mezbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka haruslah kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan, ini bahasa aslinya adalah kanau, adalah Allah yang cemburu. Saudara, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada umat pilihannya. Tuhan yang cemburuan, namanya cemburuan. Yehova Kanau, sifatnya adalah cemburu. Ya, mari kita baca juga di dalam Ulangan pasal yang ke-5 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, dikatakan demikian, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, cemburu. Tentu saudara sudah mengenal akan kata ini, bukan? Atau jealous, ya. Nah, berasal dari bahasa asli kanau. Ya, bahasa Ibraninya kanau punya pengertian cemburuan. Ya, ini 6 kali ditulis di dalam seluruh Alkitab. Ini adalah nama Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang mungkin jarang orang yang mendengarkan tentang ini. Tapi mari kita akan belajar bersama-sama pada hari ini. Allah yang cemburuan adalah Allah yang cemburu. Saudara, arti kata cemburu dalam konteks pemikiran Ibrani atau pemikiran orang Israel, ini yang harus kita tangkap lebih dulu. Kenapa Tuhan memperkenalkan dirinya demikian kepada umatnya? Yang pertama adalah upaya mempertahankan miliknya yang paling berharga. Ya, Tuhan menempatkan orang Israel, menyatakan orang Israel adalah umat miliknya yang paling berharga, dan Tuhan akan mempertahankan mereka. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya mau tanya, berapa banyak di antara saudara juga menyadari bahwa engkau adalah milik Tuhan yang paling berharga? Boleh angkat tangan saudara, katakan haleluya, katakan puji Tuhan. Iya, bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saudara dan saya, bukan? Artinya saudara dan saya berharga di mata Tuhan, bahkan paling berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan lakukan pengorbanan di kayu salib untuk menebus saudara dan saya, bukan? Itu yang pertama, yaitu upaya mempertahankan miliknya yang paling berharga. Yang kedua adalah tidak percaya kepada pihak lain yang mau memiliki miliknya. Saudaraku, kata kanau dalam konteks pemikiran Ibrani ini sebenarnya digunakan dalam hubungan pernikahan. Luar biasa, bukan? Artinya Tuhan menempatkan dirinya dalam posisi sebagai suami dari umatnya sendiri yang sangat dikasihinya, yang tentu saja dia tidak percaya kepada pihak lain manapun yang berupaya, yang ingin memiliki akan miliknya. Dan tadi kita sudah baca, Tuhan mengingatkan bangsa pilihannya agar tidak membuat hubungan apapun dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, agar tidak menjadi jerat bagi mereka, yang akhirnya nanti mereka akan terlibat di dalam ibadah-ibadah kepada ilah-ilah, kepada dewa-dewa bangsa-bangsa tersebut.
Nah, kekasih-kekasih Tuhan, hari ini kita akan belajar apa relevansinya bagi saudara dan saya hari-hari ini. Apa kaitannya antara Allah yang cemburuan, yang adalah Allah yang cemburu, dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, Tuhan tidak mau kita mengikuti ilah-ilah lain yang tidak dapat dibandingkan dengan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan tidak mau kita mengikuti ilah-ilah lain yang tidak dapat dibandingkan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kalau kita berbicara tentang ilah-ilah lain, ya, jangan langsung kita berpikir, oh ini tentang berhala, ini tentang patung, ini tentang dewa, ini tentang sesuatu yang bersifat mistis dan lain sebagainya. Bukan itu. Yang dimaksud dengan ilah-ilah lain di sini adalah fokus-fokus dalam kehidupan kita. Ya, apa fokus-fokus dalam kehidupan kita? Contoh saja, misalnya karir kita, itu menjadi fokus kita. Bisnis kita, hobi kita, urusan-urusan kita, bahkan penyakit kita menjadi fokus dalam kehidupan kita, yang akhirnya membuat kita tidak bisa beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saking fokusnya kepada fokus-fokus yang saya sebutkan tadi, akibatnya orang jadi tidak bisa beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya beri contoh, berapa banyak orang yang pergi beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi sebetulnya perhatiannya, fokusnya kepada persoalannya. Ya, kepada beban hidupnya, kepada penyakitnya, kepada urusan-urusan bisnisnya. Padahal dia lakukan ketika dia sedang menyembah Tuhan, ketika dia sedang memuji Tuhan, tapi hati dan pikirannya justru tertuju kepada fokus-fokus dalam kehidupannya, menjadi ilah-ilah lain, dan tentu saja itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masih ada orang Kristen, orang percaya, bahkan ketika mereka mau pergi beribadah kepada Tuhan, rasanya berat sekali untuk menyediakan waktu itu kepada Tuhan. Dia lupa bahwa seluruh kehidupan ini, seluruh waktu ini sebetulnya adalah miliknya Tuhan, bukan? Tuhan layak sebetulnya untuk menerima segalanya, semuanya itu. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar. Ya, Tuhan tidak mau ada ilah-ilah lain dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu fokus-fokus dalam kehidupan kita yang pada akhirnya menjauhkan kita, membuat kita tidak dapat beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, ingat apa yang dituliskan dalam Ulangan 5 ayat yang ke-9. Ya, ketika kita membangkitkan cemburunya Tuhan, kita lihat di sana, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Artinya kepada fokus-fokus dalam kehidupan yang tadi saya sebutkan. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ternyata orang-orang yang fokus kehidupan membuat ia beralih daripada Tuhan, membuat ia tidak bisa beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, dikategorikan sama dengan orang-orang yang membenci Tuhan loh saudara. Oh iya. Dan saya melihat di sini saudara, Tuhan adalah Tuhan yang adil. Ketika orang membangkitkan cemburunya Tuhan, maka kita sudah lihat Dia akan membalaskan kepada keturunannya. Tapi sebaliknya, kepada orang yang setia, kepada orang yang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, Alkitab juga berkata, orang benar tidak pernah ditinggalkan, anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Luar biasa bukan? Ya, kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang sangat mengasihi kita. Itu yang pertama, Tuhan tidak mau ada ilah-ilah lain yang tidak dapat dibandingkan dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Sementara arti yang kedua adalah Dia selalu memberikan yang terbaik untuk kita.
Dia tidak mau kita menerima dari yang lain. Dan Tuhan sudah melakukannya untuk saudara dan saya, bukan? Oh iya, sebelum kita mengenal akan Dia pun, sebelum kita memanggil namanya pun, Tuhan sudah menebus saudara dan saya dengan mati di kayu salib, berkorban untuk saudara dan saya. Bahkan tiap-tiap hari dalam kehidupan kita, Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai saudara dan saya. Dia selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Berapa banyak di antara saudara yang sungguh-sungguh merasakan dalam kehidupan ini, saudara selalu terima yang terbaik daripada Tuhan? Boleh angkat tangan saudara? Yes. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat karyamu yang luar biasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita baca Roma pasal 5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang ini telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kekasih-kekasih Tuhan, Allah yang sangat mengasihi kita, Allah yang sangat baik, teramat baik. Dia sudah melakukan segalanya buat kita. Pertanyaannya, emang ada ilah-ilah lain yang melakukan hal itu juga buat kita? Adakah fokus-fokus dalam kehidupan kita yang selama ini kita berikan perhatian lebih daripada kita memperhatikan Tuhan? Adakah fokus-fokus kehidupan tersebut memberikan buat saudara seperti yang Tuhan Yesus berikan? Menebus kita, menyelamatkan kita, menolong kita? Atau sebaliknya, justru ilah-ilah tersebut, fokus-fokus kehidupan kita tersebut yang menyerap seluruh kekuatan kita, yang mengambil daripada kita seluruh energi kita? Oh iya, coba kalau orang yang fokus kepada satu hal, ya, dan akhirnya seluruh energinya, seluruh pikirannya, seluruh kekuatannya justru terambil untuk hal itu. Berbeda dengan ketika kita datang kepada Tuhan, bukan? Fokus kita adalah Tuhan. Oh ya, saudara justru menerima. Saudara mendapat yang terbaik. Saudara mendapat kasih karunia, mendapatkan anugerah, mendapatkan kekuatan. Dan Tuhan janji memberikan kemenangannya, bukan, buat setiap kita. Alkitab berkata engkau itu umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dalam segala perkara. Itu yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, arti yang ketiga adalah kasih Tuhan kepada kita itu kekal. Katakan bersama saya, kekal. Apa arti kekal? Ya, artinya untuk selama-lamanya, tidak ada batas waktunya. Ya, jadi kasih Tuhan kepada saudara dan saya umat pilihannya itu bukan 1 juta tahun, bukan 10 juta tahun, bukan. Selama-lamanya. Dalam Ulangan pasal 5 ayat yang ke-10 tadi, coba kita baca sekali lagi, dikatakan apa? Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berapa banyak di antara saudara yang sudah mengalami kasih daripada Tuhan. Bahkan engkau mengalaminya tiap-tiap hari. Ketika engkau bangun di pagi hari, engkau merasakan kasih Bapa, kasih yang menerima apa adanya.
Ya, ketika Bapa menerima saudara dan saya, Dia menerima kita apa adanya loh. Ya, dengan segala kelemahan dan kekurangan kita. Tetapi oleh karena kasih Bapa yang begitu besar, ketika kita sudah ada bersama-sama dengan Dia, tentu Dia tidak akan membiarkan kita apa adanya selama-lamanya. Ya, Dia akan memproses kita, Dia akan memperlengkapi kita, Dia akan mengupgrade kita, sehingga kita masuk dalam standarnya Tuhan. Dan targetnya jelas bukan? Target saudara dan saya dalam menerima kasih Tuhan, dalam hidup di dalam kasih Tuhan adalah serupa dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus itulah yang pada akhirnya membuat saudara dan saya layak untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus pada akhirnya. Puji nama Tuhan, kita diizinkan menjadi umat yang dikasihi oleh Tuhan, yang diterima apa adanya. Mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, saya percaya meskipun mungkin masa lalu kita tidak baik, tetapi di dalam Tuhan menjadi baru. Amin. Ya, jangan lagi kita terikat dengan masa lalu yang tidak baik itu. Ingat, Tuhan sudah menjadikan baru, masa depan yang baru. Bahkan kita sendiri adalah ciptaan yang baru. Jangan lagi terikat dengan perkara-perkara yang sudah lalu, ya, yang akhirnya membuat kita merasa tidak layak dan lain sebagainya. Tuhan sudah melayakkan kita. Tuhan sudah memberikan kasih-Nya yang begitu besar. Hari ini pun bagi setiap saudara yang ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, engkau disadarkan betapa besarnya kasih Tuhan. Saya mau berkata, engkau di dalam Kristus adalah ciptaan baru, dan Tuhan sudah buat saudara itu masa depan yang baru. Oh, ada hari esok, ada kekekalan yang luar biasa. Jangan sia-siakan itu. Ya, jangan anggap enteng perkara itu. Karena itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dan pada akhirnya saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Kita buka 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 51 sampai dengan ayat yang ke-53. Dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Katakan bersama saya, rahasia. Ya, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Pada akhirnya kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Amin. Berapa banyak yang merindukan saat itu, ketika engkau dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Oh, haleluya, haleluya. Kita menanti-nantikan saat itu, bukan? Ya, kita hari-hari ini ada di penghujung daripada akhir zaman. Kita ada di waktu-waktu yang sangat penting. Kita sedang menanti-nantikan waktu di mana Tuhan mengumpulkan kita ketika sangkakala Allah, nafiri Allah dibunyikan. Firman Tuhan berkata, yang mati dalam Kristus dibangkitkan, dan kita yang masih hidup pada waktu itu dikatakan akan diubahkan dalam sekejap mata. Lalu kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berapa banyak saudara diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Sementara saudara beribadah secara online, ataupun saudara yang menyaksikan video khotbah ini, berapa banyak saudara diberkati oleh Tuhan. Saya mau beritahu, Tuhan mengasihi saudara. Ya, Dia sudah lakukan segala-galanya untuk saudara. Karena itu, mari terus melekat sama Tuhan. Bangkit, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita punya hari depan yang luar biasa. Kita punya kekekalan yang dahsyat. Jangan sia-siakan itu. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, arti daripada Allah yang cemburu kepada kita. Yang pertama,
Ya, Tuhan tidak mau kita mengikuti ilah-ilah lain yang tidak dapat dibandingkan dengan Tuhan. Yang kedua, Dia mau selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Yang terbaik, bukan yang biasa-biasa, bukan yang remeh-temeh, tapi sesuatu yang luar biasa, yang terbaik. Dan yang ketiga, kasih-Nya kekal kepada kita. Berapa banyak saudara mau meresponi sungguh-sungguh akan kebenaran firman Tuhan ini? Saudara mau meresponi kasih Tuhan yang begitu besar. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pada hari ini Tuhan Engkau sudah menyingkapkan kepada kami suatu kebenaran tentang Allah yang cemburuan, Allah yang cemburu oleh karena kasih yang begitu besar. Tuhan, tolong setiap kami untuk kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa setia kepada Tuhan, yang fokus hanya kepada Tuhan, beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik kepada kami. Ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami apabila di waktu-waktu yang lalu kami sempat fokus kepada hal-hal yang lain, fokus kepada kehidupan kami, fokus kepada karir kami, bisnis kami, hobi kami, lebih daripada fokus kepada Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, kami tahu segalanya datang daripada Tuhan. Bahkan keberhasilan dalam hidup kami pun sebenarnya berasal daripada Tuhan sendiri. Bawa kami Tuhan untuk terus kami dapat mengenal akan Tuhan, sehingga kami dapat menyembah akan Tuhan yang benar. Terima kasih Bapa di sorga. Pada pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Jika ada di antara anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan, biarlah hari ini oleh kuasa kebangkitan Tuhan, oleh kasih Kristus, anak-anak-Mu beroleh kekuatan yang baru untuk bangkit, untuk kemudian melanjutkan perjalanan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Jika ada di antara anak-anak-Mu yang mengalami sakit, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Jika ada di antara anak-anak-Mu yang hari ini mengalami jalan buntu, Tuhan, hari ini mereka mendengar firman-Mu, Engkau Tuhan yang membuka jalan-jalan yang baru bagi mereka. Bahkan Engkau yang menjamin kekekalan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Berkatilah setiap pribadi-pribadi yang mengikuti ibadah ini, bahkan keluarga mereka diberkati, dan biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa mengalir atas setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa terkasih kami, bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur kami boleh ada di tengah-tengah bangsa ini, dan biarlah Tuhan keselamatan yang datang dari Tuhan itu menjadi bagian daripada bangsa Indonesia. Kami berdoa bagi para pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Semuanya boleh menjalankan pemerintahan mereka dengan takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di tangan Tuhan. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Indonesia pasti akan keluar dari krisis, dan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bapa, kami berdoa juga buat semua gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, biarlah gereja-gereja-Mu Tuhan tetap dapat melakukan tugas panggilannya, melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Engkau yang menopang, Engkau juga yang memberkati setiap gereja-gereja-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk ibadah online pada hari ini. Dan sebelum kami mengakhirinya, kami rindu untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita sudah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan pernah menunda. Lakukan yang terbaik, karena Yesus Kristus Tuhan juga sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita angkat kedua tangan kita dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga, sumber segala berkat. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah,
di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama berkata amin. Haleluya. Melainkan Kristus yang diam di dalamku. Ku jadi miliknya, ku hidup oleh Roh-Nya yang memimpinku terus untuk miliki buah dalam Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hidupku ini bukan milikku lagi, melainkan Kristus yang diam di dalamku. Ku jadi miliknya, ku hidup oleh Roh-Nya yang memimpinku terus untuk miliki buah dalam Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,